Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa Habibina Mustafa Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم ربي اشرح لي صدري wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati seluruh jajaran majelis taklim dari ketua sampai anggota yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita semua, dan yang sama-sama kami hormati terkhusus dan teristimewa untuk tuan rumah. Siapa nama tuan rumah? Ibu Suryani. Mudah-mudahan dengan apa yang beliau, khususnya tempat dan apapun yang akan beliau korbankan untuk kesempatan saat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya sebagai balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus dan teristimewa kepada kita semua, seluruh majelis taklim, ibu-ibu majelis taklim, yang alhamdulillah untuk sekian kalinya kita semua dapat bertemu kembali. Tanpa terasa, bulan lalu kita sudah sama-sama di dusun, di dalam dusun Basitua, dan saat ini alhamdulillah kita berada di dusun Basi Muda, dusun 1. Mudah-mudahan kata para ulama, bahkan di dalam kitab-kitab sangat banyak dalam membuka kitabnya para ulama memberikan suatu penjelasan bagi kita semua, mengatakan al-makanu ta'dilu ala makani ma'amila. Suatu tempat akan menjadi mulia tergantung dengan apa yang dikerjakan di tempat itu. Jadi tanpa kita sadari, rumah ini memang mungkin secara zahirnya kita lihat rumah ini ya sekedar rumah, tempat kita makan, tempat kita tidur. Tapi tatkala di dalamnya diisi dengan kebaikan-kebaikan, pasti tempat ini juga berubah menjadi tempat yang insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat banyak memberikan larangan bagi kita, khususnya kita semua, terhadap rumah-rumah kita. La taj'alu buyutakum al-maqabir. Janganlah jadikan rumah-rumah kalian persis sama rumah kalian itu seperti kuburan. Nah, kuburan itu tempat apa? Tempat orang tidur. Ada pernah kita lihat itu mayit di sana berdije di kuburnya? Tidak ada. Di situ tempat tidur. Sehingga para jamaah semua, kalau kita gunakan, dan ini mungkin sudah sampaikan kemarin di pengajian yang lalu,
bahwa saya sampaikan kepada kita semua, disitulah sangat besar faedahnya seorang laki-laki maupun perempuan itu afdhalus salatu alal mar'ati libuyutiha illal faridah. Salat yang paling afdal bagi seorang wanita atau seorang perempuan adalah di rumahnya, illal faridah, kecuali salat fardu. Kalau salat sunnah, sepakat para ulama mengatakan sunnah kita memperbanyak sholat sunnah itu di dalam rumah. Tapi kalau al-fardiyah, sholat fardu, sepakat para ulama mengatakan di dalam kitab Takriratus Sadidah mengatakan sholat di al-masajid, bahkan ada larangan mengatakan la sholata liman jarahul masjid. Tidak ada sholat bagi seseorang padahal dia bertetangga dengan masjid. Apa artinya? Nabi tidak mengatakan tidak ada sholatnya bagi seorang laki-laki yang tidak pergi sholat ke masjid. Tidak. Umum hadis itu. Hadis itu mengatakan la sholata liman. Berarti liman itu ya terserah laki-laki dan perempuan sama hukumnya, bahwa fardu kifayah. Bahkan kalau Imam Ahmad bin Hambal mengatakan fardu ainun as-salatu fil masajid, yaitu salat di dalam masjid. Begini, saya sering sampaikan di mana-mana. Kemarin malam saya di pengajian di Jamaah Jawa di Kayu Lompa. Saya sampaikan tidak ada gunanya kita buat masjid besar sekali. Saya pernah sholat satu kali di masjid kecamatan ini, sholat subuh di sana. Kalau saya tidak datang sholat subuh waktu itu, nah besar sekali itu masjid Al-Muhajirin itu. Kalau saya tidak hadir pada waktu itu sholat subuh di situ, berarti Pak Imam, Mbak Imam, Pak Imam, Mbak Makmum, Pak Imam, Mbak Azan, Pak Imam, Mbak Kamar. Ya Allah, luasnya itu Kayu Lompa. Masjid begitu besarnya. Saya dapat pesan khusus dari Pak KUA. Tapi saya sampaikan sama atasan saya, yaitu Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, saya tidak mungkin akan aktif di Kayu Lompa, sementara saya juga punya kewajiban di madrasah. Saya juga harus aktif khususnya di Kongkomos. Apalagi mungkin kita agak-agak kaget dibagikan amplop tadi. Yang tidak dapat amplop, jujur kasih tahu saya, Pak Ustadz, belum mendapat saya. Bukan Kak, saya berpaksa, cuma ya ada, saya bawa di jok gitu ya. Insya Allah ini tinggal berapa majelis taklim saya akan sebarkan. Kalau tidak ada halangan, hari Minggu kami akan mulai. Ini ada rekan saya, Ibu Susi juga mengajar, membantu kami di madrasah. Insya Allah hari Minggu akan dilanjutkan pekerjaan musola yang sekarang sedang dikerja. Jadi mohon doa kepada kita semua dan juga materi kepada kita semua jika ada kelebihan rezeki kita. Tidak mesti harus saya sampaikan amplop kepada kita semua. Jika ada rezekinya kita semua silahkan. Kalau saya lewat, karena ini hari-hari saya lewat mau ke Sibaluton, ke Labunu, panggil saya, teriak saja. Sekalipun saya belaju itu, kalau saya dengar kita berpanggil, bekasih saya uang itu balik kanan saya. Tidak usah khawatir. Pak Ustadz, Pak Ustadz. Tidak apa-apa. Yang penting kita kasih saya. Ini ada harga semen 10 sak. Ya Allah. Tidak jadi saya ke Labunu itu balik ulang beli semen. Nah, jadi para jamaah semua itu yang sedang saya hadapi di Kongkomos. Insya Allah nanti Januari atau Februari ini kami sudah melaksanakan juga pembangunan asrama di Kongkomos. Minta doanya kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Salam sama orang tua saya, semua yang laki, bapak-bapaknya. Kasih tahu, oh kasihan itu Ustadz yang kecil dari Kongkomos itu lagi bangun musola.
Pak Pigi kita antarkan ke ke Kongkomos, kasihan. Jadi para jamaah semua, kami mohon bagi kita semua, saya ucapkan terima kasih yang sudah mendapatkan. Yang sudah ada nanti silahkan dikembalikan. Nanti yang belum ada masih ada kesempatan tanggal 24 ya, tanggal 24. Tapi sepertinya saya informasikan dari sekarang, tanggal 24 itu saya mungkin tidak bisa mengisi karena saya ada pengajian di Pulau Lingayan. Di situ kalau bisa nanti dimajukan ya silahkan dimajukan. Ya sebelum 24. Ya terserah kita nanti, yang penting bawah 24 itu. Kalau 25 kita hari Natal itu. Ya, kalau memang kita mau yang lebihnya enggak apa-apa. Nanti supaya tidak banyak kegiatan, saya juga enggak mau ambil cuti ke Lombok, enggak bisa untuk tahun ini. Nah, jadi insya Allah itu penyampaian dari saya. Mohon maaf kenapa kesana tadi ya. Jadi itu himbauan dari saya pribadi para jamaah semua. Silahkan nanti yang belum dapat amplop, mungkin malu memberikan saya hanya 100, ya nanti di amplopnya 500 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya jawab pertanyaan kita semua yang minta masalah sholat itu. Mana ibu yang minta itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nama kitabnya Sulamul Munajah ala Safinatis Shalah, karangan daripada Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Umar Nawawi Al-Jawi. Beliau ini ulama dari Indonesia Tulen, ulama kebanggaan kita orang Indonesia. Kita bersyukur orang Indonesia ini punya ulama-ulama yang tidak kalah dari orang-orang Arab. Kalau orang Arab mampu berbahasa Arab ya karena memang dia bahasanya bahasa Arab. Tapi kalau orang Basi, orang Dondo, orang Bugis, orang Lombok, orang Sasak, orang Lauje bisa bahasa Arab, itu luar biasa karena bukan bahasanya. Sehingga di antara ulama kenamaan kita ini adalah nenek moyangnya wakil presiden kita ya, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi keturunan beliau ini adalah kakek beliau, yaitu Al-Allamah Syekh Muhammad Ibnu Umar Nawawi Al-Jawi. Dan ini juga saya sampaikan kemarin malam di jamaah di Kayu Lompa. Kenapa pentingnya saya sampaikan ini semua para jamaah semua yang hadir di tempat ini, supaya kita tahu ternyata begitu pentingnya yang namanya sholat dan begitu banyaknya rahasia yang ada di dalam sholat. Mungkin kita tahunya sholat zuhur itu rakaatnya 4, sholat asar itu rakaatnya 4, sholat maghrib itu rakaatnya 3, sholat isya rakaatnya 4, sholat subuh rakaatnya 2. Dulu orang-orang tua kita, saya pernah dapat khususnya di Kongkomos itu, dia bilang, oh kalau subuh itu Pak Ustadz adanya di kulit kita, kalau zuhur itu adanya di hidung kita, kalau asar itu adanya di telinga kita, maghrib itu adanya di mata kita, terus yang terakhir isya itu adanya di lidah atau tenggorokan kita. Kenapa bisa itu semua ada di tubuh kita? Nah itu rahasianya. Saya dulu penasaran. Alhamdulillah, ini saya beli di tante Lazada ini dulu ya. Karena saya punya tante namanya Lazada. Saya beli ini, dia kirimkan saya dari Jawa. Bingung ibu-ibu, siapa itu tante Lazada? Ya Lazada. Saya beli di online ya. Bingung sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada yang bawa pulpen kita tulis baik-baik. Wa hikmatu ada di rokaatis shalawatil khamsi. Di antara hikmah
bilangan rakaat solat al-khamsi yang 5, as-sukru alan ni'ami, semua itu adalah nanti semua ada maknanya, yaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alan ni'ami, atas nikmat-nikmat allati fil khawasil khamsi, yang ada di badan kita yang jumlahnya ada 5. Kita mengerjakan sholat 5, itu semua berkaitan dengan yang ada di badan kita juga ada 5. Kalau di pelajaran biologi itu panca indera. Itu maknanya panca indera itu ya. Panca 5 indera anggota tubuh. Wa syitrul khotoya minha, dan sholat yang 5 waktu ini, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tujuannya adalah syitrul khotoya, untuk menutup dosa-dosa kita yang dikerjakan oleh 5 anggota badan kita. Berarti secara tidak langsung para jamaah semua, siapa yang tidak mengerjakan sholat itu, selamanya dosa yang dikerjakan oleh 5 anggota tubuh kita, na'udzubillah min zalik, tidak diampuni dan tidak disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak orang meremehkan sholat. Sholat zuhur dikerjakan di sholat maghrib, sholat maghrib dikerjakan di sholat zuhur. Berapa itu jaraknya? Bahkan ibu-ibu ada itu, maaf ya, biasa itu aji-aji kalau bertanya di pengajian-pengajian di sebelah sana, Pak Ustadz, saya itu kan biasa hadiri hadiri badawa-dawa. Jam 7 sudah pakai cilak, jam 9 sudah melekat migincuku, jam 10 sudah mulai kak kerja bedakku, jam 11 sudah mulai dipasang bulu mataku, jam 12 zuhur pas-pas mulai gamisku, jam 1 sudah mulai berpasang cipokku. Jadi sholat zuhur saya biasa kerjakan di maghrib, zuhur, asar dikerjakan di. Dan sholat apa itu? Kalau begitu sekalian saja, saya bilang, sekalian saja sholat tak itu kita kerjakan nanti tanggal 31 Januari. 1 bulan sekali ya. Ya Allah, tidak boleh. Ada semua rahasianya kenapa kita kerjakan sholat zuhur tepat pada waktu zuhur tersebut, semua sampai subuh ya. Nanti akan kalau banyak waktu, ini sudah 18 menit. Ya Allah, tinggal 12 menit. Wadzalika inna raq'atis subhi sintani. Sesungguhnya rahasia daripada 2 rakaat sholat subuh itu, kenapa sholat subuh itu 2 bilangannya? Li'annal lamsu yudrakun na'umah wal husuna. Karena sesungguhnya Allah memberikan kita kulit. Dengan kulit itu kita bisa membedakan mana barang yang kasar, mana barang yang halus. Coba. Itu rahasianya. Kenapa sholat subuh itu jumlah rakaatnya ada 2. Kalau kita perhatikan ini dan kita masukkan dalam pikiran dan hati kita masing-masing, tidak berani kita tinggalkan sholat subuh itu. Coba. Allah memberikan sholat subuh 2 karena Allah memberikan kita nikmat kulit. Berarti sholat subuh itu berada di kulit kita. Coba. Dengan kulit kita bisa merasakan, oh ini barang halus. Sekalipun orang buta tidak melihat, tapi gara-gara ada kulit kita ini, dia bisa merasakan, oh ini barang kasar, ini barang halus. Coba. Dan Parrok'atani lisukri alaihima, dan 2 rakaat itu adalah bentuk syukur kita atas kita sudah diberikan 2 nikmat yang tadi gara-gara adanya kulit, yaitu kita bisa merasakan mana yang kasar, mana yang halus.
Satu sudah. Walisyatril khotoya minhuma, dan apapun yang dikerjakan, dosa yang pernah dikerjakan oleh kulit kita ini, atau yang lebih, yang paling banyak kita gunakan tangan ini, kata pengarang kitab ini, beliau mengatakan lisyatril khotoya minhuma, Allah menutup dosa itu gara-gara kita mengerjakan sholat subuh. Ya Allah, istimewanya sholat subuh. Pertama, sudah kita dapatkan ilmu yang sangat-sangat istimewa. Tidak perlu kita pergi sekolah ke Mesir, tidak perlu kita pergi sekolah, yang penting datang ke majelis taklim. Siapa yang datang hari ini, kita dapat ilmu. Ternyata itu maknanya orang tua kita dulu mengatakan sholat subuh itu berada di kulit kita. Yang kedua, wa inna rakaatiz zuhri arba'ah, dan sesungguhnya rakaat sholat zuhur itu ada 4. Li'anna sammu yudrakul masmum min arba'i jihad, karena sesungguhnya hidung kita, Allah memberikan kita nikmat hidung yang bisa mencium bau dari 4 arah. Dari 4 arah. Fadzalika lisukri ala zalika, dan Allah memberikan 4 rakaat itu lisukri ala zalika, supaya kita bersyukur atas nikmat Allah memberikan kita hidung yang dapat mencium bau dari arah depan, kanan, kiri, dan belakang. Makanya di mana-mana kita kentut ini, apa bahasa anunya? Metu, bakon. Metu itu siapapun yang metu, pasti dia dari segala arah pasti bisa kita cium baunya. Sekalipun kita kentut di belakang, tetap nanti akan tercium oleh hidung kita. Dari belakang ini. Coba. Itu rahasianya sholat zuhur, karena Allah memberikan kita hidung yang bisa dapat mencium bau dari arah sekeliling kita, depan, kanan, kiri, dan belakang. Wa inna fabadzalika falidzali sukri ala dzalika wa lisatril khotoya bihi, dan apa yang pernah dicium barang-barang yang haram oleh hidung kita ini, semuanya akan ditutup dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keren pokoknya sholat itu. Sehingga para ulama, jika kita tidak mampu mengerjakan amalan-amalan baik yang selain daripada sholat 5 waktu, nggak usah dikerjakan. Cukup kita kerjakan sholat fardu itu sudah mencukupi semua kebahagiaan kita hidup di dunia. Tapi kita, ya Allah, karena kita tidak tahu apa sebenarnya yang ada di dalam sholat itu. Nah sekarang yang kedua, kita sudah tahu, para jamaah semua, ibu-ibuku semua yang sama-sama saya hormati, kita sudah tahu ternyata Allah memberikan sholat zuhur karena Allah telah menciptakan kita hidup. 2, berarti sholat zuhur adanya di hidup. Wa inna rakaatil asri arbaun, sholat asar ada 4. Li'anna sam'u yudrakul masmu' min arba'i jihad, karena sesungguhnya kita telah diberikan oleh Allah nikmat masmu', ada telinga yang bisa mendengar dari 4 arah. Sekalipun di samping telinganya kita bisa dia dengar di depan, suara yang datang di depan tetap masuknya di telinga kita ini. Dari samping kiri, dari samping kanan, dari samping belakang, semuanya bisa didengar oleh telinga kita. Seandainya telinga kita di pantat, tidak saya bayangkan ini. Bagaimana model tak mendengar? Nah, bagaimana kita? Gimana itu? Tidak bisa ya. Nah, itu hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua yang wajib kita syukuri, sehingga Allah menghadiahkan kita sholat asar untuk mensyukuri Allah telah memberikan kita telinga. Berarti sholat asar
adanya di telinga kita. Wa inna rokaatil maghrib salasun, dan sesungguhnya rokaat sholat maghrib itu ada tiga. Li'annal mubasyirat, karena sesungguhnya Allah telah memberikan kita mata, min salasi jihad, dapat melihat dari 3 arah, depan, samping kanan, samping kiri. Tidak bisa kita melihat yang di belakang, berarti dajjal itu. Nah, itulah rahasia sholat kita ini, semua ada maknanya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mubasyirat, yaitu mata, hingga untuk kita, sehingga kita untuk mensyukurinya Allah menyuruh kita sholat 3 rakaat, yaitu sholat maghrib. Berarti sholat maghrib ada di mata kita. Walisatril khotoyahu, dan apapun yang pernah dilihat oleh mata kita ini yang haram atau yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan dosa, Allah Subhanahu wa taala tutup dosa-dosa tersebut gara-gara kita sholat maghrib. Ini tangan, mata, ini semua anggota tubuh kita yang paling banyak mengerjakan dosa. Mata, ya Allah, tidak tahu kita orang dari Parimo lewat, kenapa aja orang itu masat iya, pokoknya ini nomor 1 tangan, nomor 2 mata. Apapun dilihat, pergi kita ke pestanya orang, sanggara pepe, terus sanggara pepe, terus sanggara pepe. Semua jadinya dosa, semuanya jadinya dosa. Tapi gara-gara kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan sholat maghrib, Allah tutup dosa tersebut lantaran kita mengerjakan sholat maghrib. Tinggal berapa sudah? Yang keempat sudah ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Yang terakhir isya. Wa inna rokaatil isya'i arba'un. Sesungguhnya rakaat sholat isya itu ada 4. Li'anna zawq yudraku arbatu asya. Karena sesungguhnya mulut dan tenggorokan kita ini dapat merasakan 4 jenis. Yang pertama al-barudah, barang-barang yang dingin atau makanan yang dingin. Yang kedua wal hararah, barang-barang yang panas atau hangat. Yang ketiga wal mararah, yaitu yang pahit atau yang asin. Wal halawah, itu juga pahit, asin dan pahit. Semuanya bisa kita rasakan gara-gara Allah memberikan kita lidah. Makanya para ulama mengatakan sholat isya itu adanya di mulut kita atau di lidahnya kita. Lengkap sudah hikmah yang ada di dalam sholat yang 5 waktu. Silahkan tinggal kita mau kerjakan atau tidak. Al-wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang namanya barang wajib, kata para ulama dalam kitab usul fikihnya, mengatakan ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang namanya barang wajib apabila dikerjakan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'aqabu ala tarkihi, dan mendapatkan siksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meninggalkannya. Nah, tinggal kita pilih. Kita kerjakan banyak, kita dapat keistimewaan, siap-siap kita tinggalkan, yu'aqabu ala tarkihi, Allah akan memberikan siksa nanti di hari kiamat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bagaimana ibu-ibu yang penasaran? Sudah puas ya? Kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah yang sangat besar, ilmu yang sangat-sangat istimewa yang mungkin jarang kita dengar di mana-mana. Ternyata itulah hikmah yang ada di dalam sholat kita yang 5 waktu.
Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita salat subuh karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kulit. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita menyuruh kita mengerjakan salat zuhur karena Allah telah menghadiahkan kita hidup. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengerjakan salat asar karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita telinga. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita menyuruh kita untuk salat isya karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita mata. Dan yang terakhir, kenapa Allah Subhanahu wa taala maghrib isya memberikan kita tenggorokan, yang Allah memberikan kita sholat isya, menyuruh kita sholat isya karena Allah telah memberikan kita mulut atau tenggorokan, sehingga lengkaplah 5 panca indera yang diistimewakan, dipelajari, dicari rahasianya. Di dalam IPA, pelajaran IPA itu di mana-mana kita sekolah, ada kami, anak-anak kita semua sekolah, ya itu yang dipelajari. Kalau di IPA yang dipelajari lidah, hidung, telinga, mulut, apa yang ada dalam mulut kita ini, dan kulit. 5-limanya dipelajari dan memiliki keistimewaan berdasarkan kajian ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Nah itu para jamaah semua yang sama-sama kami hormati, 31 menit sudah. Saya akan tutup penyampaian saya pada kesempatan yang sangat mulia ini, agar tidak, supaya habis hutang saya pada kita semua. Sekarang ini rahasia yang kedua. Tadi dari segi bilangannya, waktu lalu pernah saya ceritakan bahwa orang yang pertama kali sholat subuh itu adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ini rahasia bahwa ternyata para nabi dan rasul pendahulu kita semuanya juga melaksanakan sholat 5 waktu. Di antaranya fa'amma sholatu subuhu li Adam, bahwa sholat subuh itu adalah dikerjakan oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa awwalu man shalla zuhru Ibrahim alaihissalatu wassalam, orang yang pertama kali sholat zuhur adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa awwalu man shallal asru Yunus alaihissalatu wassalam, Nabi Yunus orang yang pertama kali sholat asar. Wa awwalu man shallal maghrib, orang yang pertama kali sholat maghrib Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wa awwalu man shallal isya, orang yang pertama kali sholat isya Musa alaihissalatu wassalam. Wa anna subha wa amma man shallal isya Musa alaihissalatu wassalam. Habis ya. Itu semua sudah ada sholatnya. Nanti yang kurang jelas silahkan bisa hubungi nomor WA saya. Pak Ustadz minta tolong apa itu, siapa yang punya sholat subuh Nabi siapa, dan sholat zuhur siapa, sholat isya siapa, sholat asar siapa, sholat maghrib siapa. Nanti silahkan kita hubungi nomor WA saya. Dan insya Allah ini nanti pengajian kita saat ini nanti bisa dilihat di YouTube saya dan TikTok saya. Nanti saya akan share di situ. Insya Allah muka tak jelas di situ nanti. Tinggal di subrek YouTube dan like TikTok saya ya. Tinggal kita like di YouTube, tinggal kita klik di YouTube Yudi Irawan Channel. Keluar di situ. Kalau di TikTok, ibu-ibu yang aktif di TikTok, daripada kita menonton cara membuat sayur lodeh, lebih baik nonton ceramah. Kalau kita mau lihat muka tak hari ini, nanti silahkan buka di YouTube atau di TikTok ya. Nanti diedit dulu ya, dikasih bagus supaya yang tadi pas lewat kamera ini kita lagi mengalih-alih, pas lewat kamera bahaya itu. Jadi terima kasih atas perhatian kita semua. Insya Allah nanti kita sambung kembali.
Yang paling penting sekarang kita sudah tahu ternyata itu rahasianya yang ada di dalam sholat kita. Kenapa bilangannya 2 subuh, kenapa bilangannya 4 zuhur, kenapa bilangannya 4 asar, kenapa bilangannya 3 maghrib, kenapa bilangannya isya 4. Semua ternyata ada rahasia masing-masing. Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan para jemaah semua. Karena masih ada kita mau baca Yasin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat dijadikan sebagai ilmu yang kita simpan baik-baik di dalam pikiran dan hati kita semua untuk dijadikan pedoman kita lebih-lebih kita dalam melaksanakan sholat. Itu pesan saya secara pribadi kepada kita semua. Yang namanya kita hidup ini sudah kita digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, tentunya aqimis sholata Allah dalam Al-Qur'an, berikanlah salat mengingatku. Allah Subhanahu wa taala a'lamu bisawab. Maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat bertemu kembali di waktu yang akan datang. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan siang menjelang sore ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwafiq wal hadi ila sabil rasyad. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah yang diberikan oleh Ustaz Budi Irawan. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya pembacaan Yasin atau zikir. Saya lagi. Ganti-ganti kata satu kali.